Oke, selamat datang buat teman-teman semua yang akan nonton video ini. Jadi di video ini, di series video ini, aku dan Hazet gitu ya, selaku asisten kuliah dari mata kuliah kontrol otomatik akan memberikan seri video tutorial terkait materi kontrol otomatik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teman-teman terkait materi ini dan harapannya bisa menguasai materi ini secara utuh, mendapatkan hasil nilai ujian yang bagus dan akhirnya mendapatkan indeks yang bagus dan ilmunya akan kepake di dunia nyata. Soalnya kuliah ini salah satu kuliah basic yang sangat penting. Walaupun dia kuliah wajib buat semua, tapi menurut aku ini sangat-sangat penting, terutama buat anak-anak yang mengambil konsentrasi instrumentasi dan kontrol. Karena kontrol otomatik adalah basic yang perlu kalian pahami untuk memahami semua jenis kontrol, dan mungkin ini jadi titik awal dalam kalian mempelajari dunia kontrol. Jadi sebelum aku bakal banyak bahas materinya dan bersama hasil di video-video lain, kita perlu bahas dulu sebenarnya apa yang akan kita pelajari dan sebenarnya apa sih kontrol itu. Nah, pertama, kontrol otomatik ini kan terdiri dari dua kata, ada kontrol dan otomatik. Nah, yang pertama kontrol dulu. Kontrol itu adalah ini bahasa gampang ya, bahasa yang aku definisikan, tindakan memanipulasi gitu atau merekayasa keadaan sistem untuk mengikuti suatu nilai yang diinginkan. Seperti itu. Nah, contoh sederhananya, sebelah kiri ada foto orang mengendarai mobil. Orang mengendarai mobil, dia itu biasanya kaki menekan gas, tangan memegang setir. Tujuannya apa? Kaki menekan gas untuk memanipulasi kecepatan, dan tangan memegang setir untuk memanipulasi arah gerak mobil. Ini adalah bentuk kontrol, karena dia memanipulasi keadaan sistem, yaitu kecepatan dan arah pergerakan mobil. Tapi kontrol ini belum kontrol otomatik, masih kontrol manual. Nah, yang sebelah kanan ada fenomena yang paling kita sering jumpai di hari-hari. Seseorang mengisi botol minum. Ya, biasanya botol minum kita taruh, lalu kita menggunakan tangan untuk menekan tombol untuk menurunkan airnya. Yang di sini yang kita manipulasi adalah ketinggian air. Dan ini adalah bentuk kontrol, karena kita memanipulasi keadaan sistem atau keadaan dari si botol kita, yaitu adalah ketinggian air pada botol kita. Nah, sebelah kanan ini adalah bentuk contoh kontrol, tapi sama juga masih kontrol yang manual. Keduanya dikatakan kontrol manual karena melibatkan manusia sebagai pengontrolnya. Nah, bagaimana dengan kontrol otomatik? Nah, kalau manual dilakukan oleh manusia, maka yang otomatis interferensi manusianya minimal atau intervensi minimal dari manusia. Sehingga dalam kontrol otomatis, manusia itu tidak melakukan pengontrolnya. Manusia, tapi masih ada intervensinya, masih ada keterlibatannya. Manusia hanya menentukan nilai yang diinginkan. Jadi, pada kontrol otomatis, manusia itu hanya mengatur nilai yang diinginkannya saja. Kayak gitu. Nah, bagaimana jika kita mendefinisikan sistem kontrol ini dalam bahasa matematika gitu? Nah, sistem yang biasa atau sistem yang manual itu memiliki persamaan sistemnya. Persamaan sistem kan kita nyatakan dalam persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensialnya pasti misalnya x dot itu sama dengan fungsi dari x dan si u. Sebagai contoh, kita punya persamaan diferensial x double dot ditambah x dot ditambah 3x sama dengan u. Nah, persamaan ini itu adalah persamaan sistem yang biasa kita jumpai gitu. Ini belum persamaan yang otomatis. Nah, kalau kita ingin sistemnya menjadi otomatis, ya, sistem otomatis itu kita harus mendefinisikan u sama dengan fungsi dari x. Sehingga x dot itu hanyalah fungsi dari x saja, sehingga tidak ada u. Contohnya, kita bisa mendefinisikan u sama dengan 1. Maka persamaannya menjadi x double dot tambah x dot tambah 3x sama dengan 1. Apa implikasinya kita membuat dia jadi otomatis? Sekarang, persamaan ini bisa kita selesaikan, persamaan diferensial ini bisa kita selesaikan menggunakan banyak metode.
bisa kita menggunakan cara ketik KTPB, yaitu substitusi X sama dengan misalnya E pangkat R, seperti itu. Atau misalnya kita menggunakan transformasi Laplace juga bisa. Tapi intinya persamaan ini bisa kita selesaikan. Dan kita akan dapatkan solusinya X sama dengan persamaannya bla 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 bla. Seperti itu. Atau kita pengen definisikan U-nya sama dengan sin X. Itu bisa juga. Persamaan ini bisa kita selesaikan juga. Seperti itu. Ini persamaannya yang sangat bisa kita selesaikan. Karena semuanya udah variabel X. Ini menggunakan transformasi Laplace, itu bisa kita selesaikan. Dan kita akan dapat persamaan X sama dengan something something something. Tapi kalau persamaannya seperti yang di atas, yang masih ada U, ini mau kita pakai Laplace pun nggak bisa. Karena masih ada variabel U, sehingga kita nggak tahu nilai U-nya berapa. Nah, kurang lebih itu sebenarnya yang dimaksud dengan otomatik pada persamaan matematika. Persamaan matematika mengatakan otomatik, maksudnya adalah kita mendefinisikan U-nya dengan suatu fungsi terhadap X. Agar apa? Agar sistemnya ini kan hanya dari persamaan X dot sama dengan Fx saja. Sehingga persamaannya ini bisa kita selesaikan dengan berbagai metode. Oke, itu kurang lebih untuk intronya. Nah, outline materi apa yang akan diajarin dalam seri tutorial ini? Yang pertama, kita akan mereview lagi persamaan Laplace. Yang kedua, kita akan membahas lagi terkait dinamika sistem yang seharusnya kalian sudah pahami juga di kuliah dinamika sistem. Sehingga di bagian series ini hanya akan mereview saja. Yang ketiga, kita akan membahas lagi karakteristik respon dari sistem. Yang keempat, baru kita akan masuk ke pengontrol jenis PID atau Proportional, Integral, and Derivative. Yang kelima, baru analisis kestabilan menggunakan berbagai metode seperti root locus, diagram Bode, dan Nyquist. Lalu yang keenam, terkait perancangan kompensator lead dan lag dengan metode root locus dan diagram Bode. Oke, sekian untuk video ini.